Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mulai dengan sebuah quote dari Muhammad Abduh. I went to the west and saw Islam but no Muslims. Saya pergi ke barat dan saya melihat Islam tapi bukan Muslim. Tapi saya tidak melihat Muslim. I got back to the east and saw Muslims but no Islam. Kemudian saya kembali ke timur dan saya melihat orang Muslim tapi saya tidak melihat Islam. Nah, di sini kita akan berangkat pada penelitian yang ditulis oleh Rahman dan Askari dalam Global Economy Journal yang berjudul How Islamic Are Islamic Countries, atau seberapa Muslim sih, seberapa Islami sih negara-negara Islam. Terus dari introduction atau latar belakangnya, pendahuluannya kita tahu bahwa agama itu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, keuangan, sosial, hukum, dan politik. Bahkan sudah ada sebuah agreement ya, kesepakatan di antara para sosiolog yang mengatakan bahwa keputusan sehari-hari dari individuals itu sebagian besar dipengaruhi oleh sistem kepercayaan mereka. Sehingga di sini tidak diragukan lagi bahwa agama itu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Nah, kita di sini harus berhati-hati ya, bagaimana kita menilai Islam. Apakah dari behavior atau perilaku orang yang berlabel Muslim? Jadi orang Muslim itu kan nggak semuanya baik. Ada preman yang juga di KTP-nya Muslim. Apakah kita melabeli Islam itu dari perilaku orang yang berlabel Muslim atau dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri? To what extent do self-declared Islamic countries actually behave as Islamic countries? Sampai sejauh mana negara-negara yang mendeklarasikan bahwa mereka itu adalah negara Islam atau negara-negara yang mengikuti ajaran Islam dari Al-Quran dan juga dari hadis, itu sampai sejauh mana mereka benar-benar berperilaku sebagaimana petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, are these countries truly Islamic or are they Islamic in name only? Jadi cuma nama aja atau benar-benar Islami? Nah, when asking the question of how Islamic are the Islamic countries, it is to be expected that the question could be seen as complex and controversial. Kalau kita pun menanyakan seberapa Islam sih negara, seberapa Islami negara Islam itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat kompleks dan sangat kontroversial. Karena kita sama sekali tadi kembali ke pertanyaan, apakah negara-negara Islam itu bisa dinilai dari bagaimana penduduknya? Ya. Kalau kita lihat di sini, hanya ada beberapa negara yang benar-benar menyatakan bahwa mereka negara Islam, yaitu ada 7: Afghanistan, Bahrain, Iran, Mauritania, Oman, Pakistan, dan Yemen. Dan negara-negara 7 inilah yang mengatakan bahwa mereka adalah negara Islam. Dan hanya ada 12 negara yang menyatakan Islam sebagai agama resmi negara tersebut, yaitu Algeria, Bangladesh, Mesir, Irak, Kuwait, Libya, Malaysia, Maldives, Maroko, Qatar, Tunisia, dan UAE atau Uni Emirat Arab. Jadi cuman ada 12 negara yang menyatakan bahwa mereka negara-negara yang Islam sebagai negara sebagai agama resmi negara. Kemudian ada juga Organization of Islamic Countries. Ada lebih banyak negara yang tergabung dalam OIC ini. This provides a good representation of countries that profess Islam at the national level. Ada 57
7. Salah satu kriterianya, governments that has adopted Islam as the official state religion, Islam as their primary religion or a significant Muslim population. Contohnya Indonesia ya. Indonesia termasuk negara OIC, simply declared themselves as an Islamic Republic, atau negara yang menyatakan bahwa mereka negara Republik Islam. Jadi ada 4 kategori ini yang termasuk negara-negara OIC. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana sih cara mereka mengukur Islamicity Index. Metodologinya. Jadi yang diukur dalam Islamicity Index itu ada tiga yang utama: Economic Islamicity Index, Legal and Governance Islamicity Index, and Human and Political Rights. Jadi ada dari aspek ekonomi, hukum dan pemerintahan, kemudian dari aspek HAM ya, ini ya, manusia dan hak-hak politiknya. Jadi ada 3 aspek ini. Untuk ekonomi sendiri, kalau kita lihat di sini apa saja yang digunakan untuk mengukur Islamicity Index dari aspek ekonomi atau perspektif ekonomi. Yang pertama, equal economic opportunities, kesamaan dari kesempatan kerja ya, for all members of societies, and economic freedom. Kemudian economic equity, personal property rights, job creation, lapangan pekerjaan, poverty prevention and reduction, taxation, dan lain-lain. Jadi di sini sampai ada subkategorinya. Situ bisa dilihat. Kemudian adakah Islamic financial system, supportive financial system, overall state effectiveness in achieving economic prosperity. Nah, ini untuk aspek ekonomi. Untuk aspek Legal and Governance Islamicity Index, jadi bagaimana sih pemerintahannya, hukumnya seperti apa, termasuk di dalamnya political stability and absence of violence indicator. Jadi jangan sampai ada kekerasan, kemudian kestabilan politik, rule of law, control of corruption. Jadi di sini aspek-aspek yang terkait dengan legal and governance. Kemudian yang terkait dengan HAM, misalnya ada civil rights indicator sama political rights indicator, termasuk bagaimana indeks kebebasan mereka untuk menyampaikan pendapat. Kemudian untuk dalam hal politik, kemudian bagaimana sih hak-hak wanita dan lain-lain di sini. Oke. Nah, mereka telah membuat sebuah lembaga atau organisasi yang namanya Islamicity Index. Kita akan melihat bagaimana hasilnya latest Islamicity Rankings. Jadi tiap tahun mereka bikin, ada dari tahun 2015, 2016, 17, 18, dan yang terakhir 2019. Kita akan lihat ternyata negara yang nomor 1 adalah negara New Zealand atau Selandia Baru, yang dia skornya paling tinggi untuk Islamicity Index. Di sini kita bisa melihat bahwa negara yang bukan Islam lah yang menempati nomor 1 dalam indeks Islam. Sangat-sangat disayangkan sekali ya. Nah, ini tadi. Jadi yang kedua, kemudian Sweden, Iceland, kemudian malah Belanda, Switzerland, Denmark, Ireland, Norway, kebanyakan negara-negara yang ada di Eropa ya, Luxembourg, bahkan Australia, Finlandia, kemudian ada Kanada, Hong Kong, bahkan Jepang. Mana negara-negara yang tadi tergabung dalam OIC? Kita akan ngelihat di sini yang sudah dikasih. Nomor berapa dia? Oke. Tadi negara yang termasuk negara-negara yang mendeklar bahwa dia pakai agama Islam sebagai agama yang resmi, yaitu UAE menempati posisi 44, cukup jauh ya. Kemudian di bawahnya ada Malaysia.
Ini tahun 2019. Kemudian ada Albania, Qatar di posisi selanjutnya, dan Indonesia ada di posisi nomor 61. Sehingga bisa dikatakan di sini bahwa belum tentu negara yang Islam itu yang mengatakan diri Islami, atau negara yang sebagian besar penduduknya Muslim, atau negara yang agama resminya adalah agama Islam, itu belum tentu dia Islami kalau berdasarkan Islamicity Index. Nah, ini akan memunculkan pertanyaan, apakah peran negara dalam ekonomi, dalam hukum, dalam penegakan HAM sudah berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dari Al-Quran dan hadis? Kita akan bahas dalam diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.